Ada orang yang levelnya persatuannya tinggi sekali kan, seperti Avila, Yohanes Salib. Itu karena memang Tuhan berikan anugerah yang sangat istimewa bagi mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang memang dipilih untuk mengajar, ya kan? Jadi dia lewat pengalamannya, kemudian dia bisa membimbing kita untuk sampai pada persatuan juga. Ada orang yang diproses dikit aja udah teriak-teriak misalnya. Waduh, kenapa kok aku ikut Tuhan, kerjaanku jadi kacau. Aku ikut Tuhan kok aku mengalami banyak masalah misalnya. Padahal pekerjaannya kacau, banyak masalah, itu kan sedang diberesin dari cara hidup yang lama. Ada orang yang gak tahan dan bilang, daripada ikut Tuhan capek-capek, udah mendingan aku sampai di sini aja gitu. Nah itu dia nggak bisa lebih naik lagi. Dan walaupun Tuhan berikan anugerah, rahmat, tapi kalau kitanya nggak mau, nggak tahan menderita, nggak tahan diproses, ya kita nggak bisa terus melangkah dalam hidup rohani gitu. Nah tapi biasanya Allah itu memberikan sentuhannya, kasihnya kepada jiwa, kepada kita, sehingga kita itu mau ikut terus dia gitu. Walaupun banyak masalah, walaupun diproses, tapi kita mau gitu. Kebajikan teologal iman, harapan, dan kasih ini kan diberikan oleh Tuhan ya, tidak dapat kita capai sendiri. Jadi ini yang pernah kita bahas juga beberapa waktu yang lalu. Kita sudah berusaha, tapi memang kemampuan kodratik kita itu ada batasnya. Selanjutnya untuk melangkah dari pemahaman dan percaya, itu kita butuh iman, kita butuh rahmat ya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita tahu ya dalam ajaran gereja. Tapi untuk percaya kita itu butuh rahmat. Itulah yang disebut iman. Ya. Iman ini ya, jadi kebajikan teologal itu adalah kebajikan yang menghubungkan kita dengan Allah dan Allah yang memberikannya kepada kita. Nah, iman kita ini makin bertumbuh kalau kita mengosongkan dari segala macam pemahaman-pemahaman kita ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita juga tidak lihat Tuhan tapi kita percaya. Melepaskan juga pengertian-pengertian budi supaya kita bisa semakin mengimani Tuhan. Misalnya kita sedang mengalami masalah nih saat ini. Apa yang menguatkan kita untuk bertahan itu adalah pengharapan akan Kristus, akan keselamatan, akan pertolongan dari Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak pernah kehilangan semangat, kita tidak berputus asa. Kita maju terus walaupun berat gitu. Ya. Nah, demikian juga kasih. Kita mau mengosongkan, melepaskan dari hal-hal yang bukan Allah. Supaya kita itu semakin mengasihi Tuhan. Misalnya contoh konkretnya gitu ya, orang yang kesepian karena dia mungkin mendadak mengalami sakit sehingga dia tidak bisa lagi aktivitas keluar rumah, dia nggak bisa lagi melaksanakan hobinya seperti dulu dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti ini terpaksa harus dilepaskan dari apa yang menyenangkan dia selama ini, apa yang dia suka. Nah, ketika dia dilepaskan dari hal-hal itu yang dia suka, yang selama ini mungkin dengan dia melakukan hobinya, dia berkumpul dengan teman-teman, dia tuh happy banget gitu. Tapi happy yang seperti itu belum tentu membuat kita makin dekat dengan Tuhan kan? Nah, ketika itu dilepaskan, mungkin karena sakit tadi itu ya, atau dia nggak punya uang untuk ikut lagi kumpul dengan teman-teman. Nah, kesepian seperti itu sebenarnya bisa membuat kita itu terbuka pada Allah gitu. Akhirnya di situ kita masih kemudian bisa mengerti, ternyata dalam kesendirian, dalam kesepian, ketika orang-orang meninggalkan aku, nggak ada lagi yang membuat hatiku senang. Ada Tuhan gitu loh. Ada Tuhan yang begitu setia, selalu mendampingi aku. Akhirnya kekosongan afeksi dari segala yang lain itu akhirnya bisa membawa kita pada kasih Allah yang lebih besar gitu. Apakah harus selalu gitu? Apakah harus selalu kita itu dipaksa untuk melepaskan, misalnya harus gak punya duit dulu, harus sakit dulu, ditinggalin temen dulu baru kita cari Allah?
Ya sebenarnya bukan itu maksud Tuhan bahwa kita harus menderita ya. Tapi banyak dari kita karena kelemahan daging itu sulit sekali untuk nyampe kepada mengasihi Allah yang gak kelihatan ketika semua yang di dunia ini masih bisa memuaskan kita. Itu masalahnya. Jadi penderitaan itu tidak dimaksudkan Allah demi penderitaan itu sendiri, tetapi demi sesuatu yang lebih tinggi, kebaikan yang lebih besar, yaitu misalnya apa? Kita menjadi tuan atas diri kita. Kita tidak lagi dipengaruhi oleh faktor luar, tapi kita bisa ada sukacita terus, ada damai terus, karena ya itu tadi, kita sudah menemukan cinta yang sejati dengan Tuhan itu gitu. Jadi mau ada teman atau nggak ada teman, mau ada duit, kurang duit, mau ada hobi nggak ada hobi, maksudnya hobi nggak bisa dibuat, kita tetap masih bisa ada sukacita. Seperti itu. Itu maksudnya. Apakah ada yang mau didiskusikan? Silakan. Jadi iman, harapan, dan kasih, kalau ini berkembang, inilah yang membuat kita itu menyatu dengan Tuhan. Sarana paling dekat untuk kita bisa nyampe pada Tuhan, itu adalah iman. Makanya nanti kita lihat di dalam perjalanan berikutnya, dalam malam gelap, dalam mendaki Gunung Karmel berikutnya, semua hiburan-hiburan rohani itu bagus. Ya, kita misalnya bisa mendapatkan penglihatan tentang surga, kita bisa mendapat penglihatan tentang malaikat lah, atau kita bisa mendapatkan berbagai macam vision rohani yang membuat kita itu begitu bersemangat berdoa. Tapi jika kita hanya sampai di situ, itu bisa menjatuhkan kita juga dalam kesombongan. Yang kedua bisa membuat kita melekat. Yang ketiga bisa dipakai iblis juga kalau kita berkoar-koar. Lihat loh, kalau aku ini doa, aku itu selalu bisa melihat malaikat misalnya. Kalau aku doa, aku bisa melihat surga. Nah, kalau ini diomongin kemana-mana, setan bisa aja memakai itu untuk menjatuhkan kita dalam kesombongan. Wah itu loh, kamu itu loh udah hebat. Ya, masa sih orang itu ngeremehin kamu misalnya gitu ya. Ini bisa menjadi jalan masuk. Nah, ini berpotensi membahayakan kita kalau kita sendiri tidak kuat gitu. Kalau kita sendiri akhirnya berbangga-bangga di situ. Nah, jadi sekali lagi itu bukan buruk ya, tetapi kadang-kadang kita yang tidak mampu untuk tetap rendah hati ketika mendapatkan begitu banyak anugerah rohani. Makanya Yohanes Salib bilang itu pun harus dilepaskan. Karena hanya iman saja yang paling aman mengantar kita sampai pada sungguh-sungguh bertumbuh dalam kekudusan, bersatu dengan Tuhan itu.